Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah kalian semua pada sehat ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk tidak? Di sebelah sana mungkin ada yang tidak masuk, teman-temannya coba dicek. Atau sebelah sini. Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, barulah hari ini kita akan mulai belajarnya. Kalau sudah semua siap. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kita sudah belajar tentang pesawat sederhana, tentang yang pertama tuas, yang kedua bidang miring, dan yang terakhir ini adalah kita akan lanjutkan tentang materi katrol. Nah, yang terakhir adalah tentang katrol. Sebelum Pak Guru lanjutkan lebih jauh tentang katrol, Pak Guru dulu bercerita. Ada sebuah desa yang mengalami kekeringan, di mana di sana ada sumber mata air yang menggunakan sumur. Karena musim kekeringan, sehingga para warga desa susah untuk mengambil air. Dan pada saat itu mereka masih menggunakan timbal manual. Bayangkan betapa capeknya orang-orang di sana. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Guru, bagaimana kita bisa membantu para warga di sana? Dengan konsep katrol ini, maka kita akan bisa membantu dengan mudahnya. Karena katrol termasuk dalam pesawat sederhana yang akan memudahkan pekerjaan manusia. Sudah siap kita belajar tentang katrol, anak-anak? Nah, untuk itu kita akan membuktikannya melalui sebuah percobaan. Anak-anak nanti perhatikan Pak Guru ya. Pak Guru akan mencontohkan bagaimana percobaan tentang katrol. Sudah siap? Nah, minggu lalu Pak Guru sudah membagikan kalian kelompok kan? Sekarang kalian silahkan kalian duduk bersama kelompok kalian. Kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebelah sini ya. Nah, kalau sudah kalian duduk bersama kelompok, silahkan kalian dengarkan baik-baik penjelasan Pak Guru tentang percobaan tentang katrol. Ada katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, ini katrolnya. Kemudian ada dua buah beban. Beban pertama itu beratnya 25 gram. Dan beban kedua itu sekitar 50 gram. Nah, untuk mencobanya yang pertama kita coba dulu tentang katrol tetap dulu ya. Nah, di sini sudah ada pegas sebagai pengait untuk menghitung besar kuasanya. Jadi kalian perlu hati-hati dalam menggunakan pegas. Perlu ketelitian yang benar-benar, yang jangan sampai kalian salah ya. Nah, caranya tinggal kalian taruh di sini. Kemudian secara perlahan kalian tarik ya. Kemudian tinggal kalian lihat besar dari kuasanya. Nah, contohnya ini adalah sekitar 0,5 Newton ya. Nah, ini adalah besar kuasa dengan berat sebesar 50 gram. Nah, kemudian nanti percobaan keduanya, nanti kalian bisa menambahkan beban yang kalian mau. Nah, misalkan kalian tinggal tambahkan 25 gram ini. Cara menambahkannya tidak perlu kalian dapat, tinggal kalian taruh di sini. Kemudian kalian tarik pegasnya dan kalian lihat ukur nilai dari kuasanya yang terbaca di pegasnya. Paham? Nah, untuk percobaan kedua, untuk katrol bebas, kalian bisa atur alatnya seperti ini ya, dengan beban kalian kaitkan dengan seperti ini, dan pegasnya itu, neraca pegasnya kalian atur seperti ini. Tinggal kemudian kalian baca besar dari hasil pengukurannya. Anak-anak, jangan sampai lupa mengambil datanya ya. Kalian lakukan sebaik mungkin, kemudian kalian lakukan seteliti mungkin. Jangan sampai tidak ada data yang kalian isi. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah. Kemudian kalian diskusikan. Paham?
dan pergunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kalian kehabisan waktu. Terima kasih Pak Guru ucapkan kepada masing-masing kelompok yang sudah maju ke depan untuk menuliskan data hasil pengamatan. Nah, sekarang kita akan membahas hasil pengamatan dari kelompok yang sudah maju ke depan. Yang pertama, untuk pengamatan hasil katrol tetap dengan beban sebesar 25 gram. Ini kita sudah kalkulasi untuk menjadi Newton ya, dengan mengalihkan sebesar 10 meter per sekon kuadrat, yaitu besar gravitasi. Yaitu 0,25 beban itu menghasilkan kuasa dengan besar yang sama. Nah, sehingga ketika kita mencari keuntungan mekaniknya, maka dengan menggunakan rumus Km sama dengan W per F, maka kita akan mendapatkan besar keuntungan mekanik 1. Begitu juga untuk beban dengan 0,5 Newton, itu juga 1, dan 0,75 Newton itu sebesar 1 juga. Nah, untuk percobaan yang kedua, untuk tabel hasil pengamatan katrol bebas dengan data-data sebagai berikut. Kita bisa mendapatkan dengan beban 0,25 Newton, kita mendapatkan kuasa sebesar 0,125, sehingga kita mendapatkan keuntungan mekanik dengan rumus yang sama, yaitu Km sama dengan W per F. Nah, 0,25 dibagi 0,125, kita dapatkan keuntungan mekanik sebesar 2. Begitu juga untuk 0,5 dan 0,75, kita mendapatkan keuntungan mekanik sebesar 2 juga. Nah, setelah kita melakukan pembahasan tentang hasil pengamatan, barulah tiba kita menjawab pertanyaan yang sudah Pak Guru siapkan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan dari katrol tetap dan katrol bebas? Siapa yang bisa? Ada yang bisa sebelah sini? Ya, benar sekali bahwa katrol bebas dan katrol tetap itu memiliki keuntungan mekanik yang berbeda. Untuk katrol tetap, keuntungan mekaniknya sebesar 1, dan untuk katrol bebas keuntungan mekaniknya sebesar 2. Sudah paham kan pertanyaan nomor 1? Untuk pertanyaan kedua, yaitu untuk menjawab pertanyaan kedua itu silakan, ada yang mau berani menjawab? Nah, untuk pertanyaan kedua Pak Guru ingatkan kembali, solusi apa yang akan kita gunakan dari permasalahan yang awal yang tadi Pak Guru kasih? Apakah menggunakan katrol tetap atau menggunakan katrol bebas? Ya, benar sekali bahwa kita akan menggunakan katrol bebas. Kenapa? Karena keuntungan mekaniknya sebesar 2. Kalau kita gunakan katrol tetap sebesar 1 sama saja ya. Kita tidak memberikan atau kemudahan bagi para warga yang mengalami kesusahan tadi. Sudah paham? Terima kasih Pak Guru ucapkan kepada masing-masing kelompok yang sudah mengungkapkan kesimpulan dari percobaan kita hari ini. Nah, Pak Guru rangkum semua kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama, bahwa keuntungan mekanik katrol tetap dan katrol bebas berbeda. Katrol tetap dengan keuntungan mekanik 1 dan katrol bebas dengan keuntungan mekanik 2. Yang kedua, setiap pesawat sederhana semakin besar keuntungan mekaniknya, maka akan semakin besar kemudahan atau keuntungan yang didapat oleh manusia dalam menggunakannya. Nah, itu saja mungkin yang dapat Pak Guru sampaikan. Untuk minggu depan jangan lupa kita akan pelajari tentang pesawat sederhana, yaitu bidang miring ya. Nah, jangan sampai kalian tidak membaca dulu. Ingat, dibaca dulu, dipelajari, baru kita akan belajar minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.